berjumpa kembali di channel This is Picture. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman saat saya menyutradarai FTV horor Menembus Mata Batin. Jadi FTV horor Menembus Mata Batin itu cerita-ceritanya, skenario-nya itu diangkat dari kisah-kisah acara talkshow-nya Roy Kiyoshi Menembus Mata Batin di Antv. Dan kisah-kisah itu sudah dimodifikasi sedemikian rupa, kemudian diramu untuk menjadi tontonan yang menarik. Nah, yang menariknya di sini menurut saya karena teamwork di waktu itu ini produksi Verona Pictures ya, di bawah pengelolaan Mas Dwi Lalang dan Mas Lobo yang saya akui luar biasa cara mengaturnya. Jadi ini satu bentuk kompetensi industri televisi di Indonesia yang mungkin bisa jadi di negara lain nggak ada, tapi sutradara Indonesia dan para pembuat film Indonesia saya salutnya. Kenapa? Karena untuk tim skenario sendiri yang saya bayangkan, mereka mengemas dari sebuah cerita dari pasiennya Roy Kiyoshi yang ada di talkshow di acara Antv, kemudian diolah menjadi sebuah skenario. Itu juga mesti konsultasi dengan Antv bagaimana plotnya segala macam, bagaimana penyusunan adegan, pengembangan ceritanya segala macam. Sudah ada tim dari Antv dan ada tim dari Verona Pictures untuk membuat cerita itu. Nah, sementara saya sebagai sutradara ada di grup produksi, di grup kru di Verona Pictures. Ini grup yang terdiri dari kameramen, DOP, artistik, makeup, kostum, kemudian koordinator editing ya, terus kemudian ada sekitar 20 sutradara kalau nggak salah. Nah, dari skenario itu ketika mereka sudah mulai menyusun sinopsisnya apa dan ceritanya bagaimana, kemudian sinopsis itu di-share ke grup sehingga ada yang mengatur koordinasi sutradara dengan tim ini akan syuting sinopsis ini, sutradara dengan tim ini akan syuting sinopsis ini. Kenapa demikian? Karena ini semacam stripping yang tiap hari tayang, namun ceritanya berbeda-beda, sehingga setiap tim diwajibkan 3 hari harus selesai. 3 hari harus selesai dengan kondisi waktu yang sangat berpacu banget dengan waktu untuk pembikinannya, buat semua timnya. Jadi ketika sinopsis sudah dibentuk oleh tim penulis skenario dari Antv maupun Verona Pictures, kemudian dimasukkan grup itu, kemudian dijadwalin sutradara siapa, timnya siapa. Nah, kita mempelajari itu setiap sutradara, apalagi kalau sudah mendapat jatah jadwalnya. Nah, ketika sudah mendapat jadwalnya, kita akan mengikuti perkembangan sinopsis yang di-share di grup, dan dari sinopsis akan menjadi treatment. Setelah treatment akan berkembang menjadi scene plot, dan seringkali namanya proses penulisan itu kan memang akan lebih bagus semakin ada perkembangan, semakin ada peningkatan gitu ya. Nah, seringkali dari sinopsis berkembang ke treatment menjadi satu cerita yang lebih nampak lagi lah urutannya apa, babak awal, tengah, akhir, terus kemudian konflik-konfliknya, point interestnya itu sudah mulai kelihatan. Nah, kemudian setelah itu menjadi scene plot. Nah, biasanya ketika sudah menjadi final scene plot, artinya babak awal, scene pertama atau adegan pertama apa, adegan kedua apa, terus ada berapa scene itu untuk satu babak awal, terus kemudian untuk babak pertengahan, babak di mana itu ada konflik, di mana timbulnya masalah,
Jadi di babak tengah itu juga sudah ada susunan scene-nya, tapi kita masih belum tahu gambaran skenario-nya nanti seperti apa. Kemudian berkembang lagi ke babak akhir gitu. Nah, buat saya sendiri begitu mempelajari scene plot untuk televisi, itu ya sebenarnya kalau menurut saya perkembangan film maupun televisi maupun film pendek saat ini itu sama. Saya lebih cenderung untuk mengikuti atau apa yang sudah diterapkan oleh Richard Crevolin tentang adaptasi skenario, di mana adegan per adegan atau scene by scene itu harus mempunyai ketertarikan dan keterikatan dengan penontonnya. Jadi jangan bertele-tele, jangan bertele-tele terus kemudian sekalipun nggak bertele-tele tapi itu harus efektif gitu. Nah, problemnya juga untuk menggarap FTV menembus mata batin itu kita hanya ada jeda 3 hari. 3 hari ini harus mencapai target durasi sekitar 90 menit. Jadi satu hari kita paling nggak menargetkan mendapatkan durasi 30 menit. Jadi nanti belum trimming atau apa segala macam. Jadi efektif kita harus syuting sampai 100 menit. Maka ketika di trimming atau dipadatkan lagi editingnya, itu akan mendapatkan suatu ritme yang bagus untuk editing dan untuk penggarapan FTV gitu. Nah, semua sutradara di situ berusaha semaksimal mungkin. Kalau saya lihat dengan segala macam kemampuannya masing-masing ya, menurut saya sudah luar biasa bagaimana, karena kerja directing itu kan kerja bagaimana mengeksekusi visual dari sebuah cerita. Nah, ketika kita mengeksekusi visual dari sebuah cerita itu, kita sangat memeras pikiran kita, bagaimana mengefektifkan adegan, bagaimana mengefektifkan acting gitu kan, terus kemudian mengefektifkan setting kamera dan sebagainya. Itu harus terpikirkan oleh sutradara, karena sutradara adalah pemimpin kreatif sebuah film. Nah, kemudian ketika dari scene plot itu, kemudian kita sudah mendapat jadwal, kita ada briefing dengan tim untuk perencanaan syuting, penjadwalan terutama bagaimana satu hari harus mencapai 35 menit. Jadi harus bisa mencapai berapa scene atau berapa adegan per harinya. Kita biasanya kalau pagi kita jam 6 harus berangkat setidaknya, atau jam 7 harus sampai lokasi gitu. Biasanya hari pertama itu jam 6 harus sampai lokasi. Nah, kemudian jadwal pun mulai turun, padahal skenario sedang dalam proses pembetulan, dalam proses pengerjaan skenario, tapi jadwal untuk sutradara dan timnya sudah mulai turun. Misalnya saya 3 hari lagi, tapi skenario belum ada. Jadi kadang saya sering memberikan masukan-masukan supaya plotting itu benar-benar efektif, terus plotting itu tidak ada pengulangan atau tidak ada ritme yang kendor gitu. Maksudnya kendor artinya terlalu lambat atau terlalu slow gitu, atau terlalu banyak basa-basi lah mungkin ya kalau bahasa anak sekarang. Nah, sehingga saya sering memberikan masukan supaya juga membantu penulisnya. Untuk kadang kan penulis juga kerja dengan waktu dan harus menguras imajinasinya ketika dia menulis. Itu sudah diburu waktu, belum kesibukan yang lainnya juga. Kemudian dengan seringnya berkonsultasi seperti itu, sehingga penulis pun mendapatkan bayangan-bayangan atau gambaran-gambaran bagaimana mengefektifkan itu, dan bagaimana mencari solusi atau membuat konflik yang supaya sulit sekali tokohnya itu menempuh tujuan utamanya, atau tokohnya itu berhasil lepas dari satu lilitan masalah yang ada di cerita itu. Nah,
kita belum mendapatkan skenario. Jadi dari plotting saya sudah harus mempunyai strategi apa dulu yang harus saya syuting dan apa dulu yang harus saya siapkan, apakah itu figurannya, siapa pemain siapa dulu yang harus datang, karena 2 sampai 1 hari sebelum syuting itu harus ada agreement dari stasiun TV, artis-artis siapa yang cocok untuk memerankan ini, mesti dari casting directornya mesti mengajukan ke Antv dan Antv menyeleksi mana yang oke untuk Antv gitu. Terus kemudian kalau tidak ada yang oke maka cancel, syuting akan dibatalkan atau diundur harinya. Tapi kalau pengajuan artis itu sudah sesuai dan di approve sama stasiun TV-nya, maka langsung syuting. Nah, problem yang menarik adalah ketika kita sampai lokasi, kita hanya memegang scene plot dan kita nggak bisa hanya memegang scene plot terus kemudian nggak syuting karena menunggu skenario sekitar jam 10 sudah final atau sudah bisa di print gitu ya. Nah, tapi antara jam 6 sampai jam 10 itu saya harus membuat adegan yang untuk menambah durasi tapi tidak untuk memperlambat atau memperlama scene plot yang akan disusun dalam editing nantinya. Jadi baik penulis maupun sutradara itu harus mempunyai gambaran besar tentang cerita itu dari awal, tengah, akhir, sehingga kita tidak bingung untuk menentukan adegan mana yang mesti dibikin gitu. Karena kadang begitu turun skenario, kadang kita juga dikejutkan dengan hal-hal yang ini nggak ada di plot, nggak ada di scene plot, tapi itu merupakan pengembangan skenario gitu kan. Nah, kemudian scene misalnya menjadi banyak, misalnya bisa sampai 100 scene, ada yang 90 scene, ada yang 80 scene. Namun demikian kalau buat saya scene itu tidak harus terlalu banyak tapi efektif, karena nanti pengerjaan atau pengadegan di lapangan lah itu yang terpenting untuk menggali emosi pemain, menggali konflik maupun satu pengembangan cerita itu menjadi semakin lengkap gitu ya, jadi melengkapi itu seperti itu. Nah, seringkali kalau saya melihat skenario, karena skenario yang dibikin dengan mengejar waktu sehingga kadang ada celah-celah skenario, ada celah-celah bercerita yang semacam pengulangan atau semacam untuk menambah-nambah tulisan itu menjadi halamannya banyak gitu ya. Sementara kalau itu divisualkan itu akan menjadi slow untuk sebuah ritme film, sehingga saya harus berusaha meng-squeezing itu bagaimana scene ini dikombinasi dengan scene ini menjadi satu, karena point interestnya sama. Ada beberapa scene biasanya saya mendapatkan 3-4 scene itu point interestnya sama, tapi ada pengulangan, ada pengulangan informasi, sehingga saya harus men-squeeze itu supaya tidak harus membuat 3 adegan itu semuanya kemudian akan memperlambat di editing, tapi bagaimana saya men-squeeze itu menjadi sama point interestnya yang disampaikan. Nah, tapi saya lebih mengutamakan penggarapan adegan, penggarapan pemainnya, penggarapan flow ceritanya kayak gitu. Nah, seringkali memang dengan seperti itu saya memberikan catatan-catatan ke editor ataupun asisten editor bagaimana menyusun adegan yang saya bikin. Nah, kemudian selain itu juga ketika kita melihat skenario itu, seringkali kan artis menanyakan saya karakternya bagaimana, saya peran gimana, maunya seperti apa gitu. Jadi dengan keterbatasan waktu seperti itu, saya biasanya memberikan gambaran-gambaran contoh film
seperti film ini, seperti misalnya katakanlah seperti, saya akan menyebutkan satu atau dua judul yang mungkin mudah diingat, tapi bukan berarti untuk menyerupai kayak FTV Menurut Mata Batin ini. Jadi misalnya coba kamu gambarannya itu ya kayak Kate Winslet di Titanic misalnya, seperti itu, atau Julia Roberts di Pretty Woman gitu, atau Forrest Gump seperti Tom Hanks gitu. Nah, gambar-gambaran global, terus kemudian bagaimana kita menstimulir atau memberikan motivasi ke aktor-aktor itu untuk cepat memahami, karena mereka pun baru dapat skenario di lapangan itu jam 10, kadang jam 11, atau pas jadwal mereka bisa datang mungkin jam 11, jam 12, mereka datang masih membutuhkan mereka membaca skenario, memahami cerita, memahami karakter, apa yang mau dilakukan itu efektif gitu. Nah, namun ada juga artis yang sudah terbiasa dengan pola kerja seperti itu, sehingga mereka sudah tahu mungkin arahnya mau kemana, ini emosinya seberapa, karakternya jahat gitu, sudah mereka pakai patokan ini, karakternya antagonis jahat, terus cerewet atau kalem atau licik atau apa gitu, pokoknya dikasih poin-poin itu, sehingga itu memudahkan mereka untuk melakukan pekerjaannya sebagai aktor atau aktris. Nah, saya juga paling nggak memberikan gambaran-gambaran global gitu. Kamu licik, kamu tidak terlalu keras, kamu licik, kelicikannya tuh. Nah, dan kadang ada aktor-artis yang susah lagi dibentuk karena waktunya sudah mendesak, jadi ya sudah sesuai apanya, tipikal dia acting, tapi bagaimana mengolah tipikalnya itu menjadi punya nilai lebih, intinya seperti itu. Nah, seperti ketika pertama kali saya membuat FTV Menembus Mata Batin itu, saya alhamdulillah mendapat artis Sinta Bahir dan Emma Waroka. Nah, kedua artis ini jam terbangnya sudah tinggi, sehingga untuk memberikan gambaran karakter mereka sudah di luar kepala untuk membaca skenario atau menambah skenario, poin-poin adegan apa di luar kepala, sehingga saya lebih luasa untuk nge-treat adegannya atau untuk men-squeezing adegannya menjadi suatu adegan-adegan yang tidak bertele-tele gitu ya. Terus kemudian juga di situ ada aktor atau Herlambang juga sangat membantu, atau sangat apa ya, kalau buat saya cocok dengan Ato itu kan begitu saya stimulir karakter apa segala macam, dan dia seperti terhipnotis gitu kalau saya ngomong untuk membahas soal karakter itu. Bentar, kalau Mbak Emma segala macam, Mbak Emma Waroka begitu saya Mbak ini karakternya picik, judes, tegas gitu kan, dan we should do something that we should do. Jadi maksudnya kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang harus kita lakukan tanpa kita tahu itu benar atau salah. Jadi saya mengatakan Mbak Emma ini ya, Mbak Emma karena dari sudut pandang Mbak Emma karakternya apa namanya, yang merasa benar sekalipun dia harus menggunakan cara yang apa namanya, merebut suami orang, atau istilah sekarang ada binor atau apa gitu ya. Tapi karena ada godaan dari tokoh utamanya, godaan masalah mistis atau magis, kemudian sehingga harus menelantarkan istrinya segala macam itu. Jadi prinsipnya kalau saya mengeksekusi cerita itu, kita tidak pernah ingin melakukan apa yang tidak ingin kita lakukan. Jadi seseorang punya tujuan untuk mencapai tujuannya, atau tokoh dalam cerita itu ingin mencapai tujuannya, tapi dia mempunyai hambatan-hambatan berupa ujian, cobaan yang tidak pernah dia inginkan hal itu terjadi, tapi
terjadi gitu. Tapi justru yang tidak diharapkan terjadi, so, apa yang mau dicapai belum kesampaian, tapi hambatan-hambatannya itu justru yang tidak diharapkan terjadi. Bisa faktor masalah jabatan, karir, uang, wanita gitu ya. Itu garis besarnya untuk tontonan televisi seperti itu. Nah, dan cerita itu kan berdasarkan kisah nyata yang diceritakan kepada Roy Kiyoshi dari para pasien-pasiennya, sehingga mereka pun melakukan itu. Dalam renungan saya itu mereka tidak ingin begitu, tapi karena salah satu contohnya yang episode saya garap itu yang diperankan Sinta Bahar dan Emma Waroka, itu ada seorang anak yang suka makan bunga melati, terus kemudian karena bapaknya suka memarah-marahi ibunya, terus bapaknya berselingkuh, menghabiskan uang segala macam, sehingga si anak perempuannya ini dia tidak suka dengan laki-laki dan ingin menghancurkan laki-laki, ingin menghancurkan setiap laki-laki begitu. Jadi ada dia bilang tidak ada anak perempuan yang punya cita-cita ingin menghancurkan laki-laki, tapi kan situasi cerita itu, situasi kejadian itu, situasi nasib si tokoh itu seperti itu, dia merasa tidak rela ibunya seperti itu kan, sehingga timbullah dia motif-motif negatif itu, karena hasutan, karena gejolak psikologis segala macam gitu kan. Nah, hal-hal itu belakangan ini sering diangkat di layar kaca, dan artinya bukan hitam putih, tidak ketika seperti saya awal menyutradarin serial-serial yang sebelumnya yang sering hitam putih, tapi adanya perkembangan di FTV kita bahwa toko-toko itu tidak hitam putih, tapi yang penting ada konflik-konflik tajam, yang karena kita sadar kalau televisi itu media yang memberikan shake and lead, jadi satu kocokan, satu shaking ya, satu kocokan, satu hentakan di tampilannya, dan harus memimpin. Nanti shake and lead in itu artinya harus ada desakan-desakan yang membuat penonton itu mendengar, atau makanya sering kita melihat adegan-adegan harus marah-marah, harus berteriak-teriak, harus keras atau apa, karena itu shake untuk supaya penonton duduk di depan TV untuk menonton. Dan bagaimana setelah shake itu harus lead in itu harus memimpin penonton itu mengikuti cerita yang ada yang kita sampaikan, sehingga ketika kita sudah membuat shake itu terutama dari awal itu harus ada shake supaya penonton itu melihat, terus kemudian kita lead in supaya penonton itu mengikuti apa yang kita pimpin untuk masuk ke dalam cerita. Dan itu nggak boleh kendor, sekalipun kadang naasnya para pembuat film televisi itu ketika berhadapan dengan fenomena yang terjadi di televisi, misalnya lagi rame bola atau lagi rame politik atau lagi rame hal lain, sehingga sudah kita bikin bagus atau apa bisa ditinggalkan karena bukan melihat menariknya tapi lihat ramenya. Ada shake and leak in di acara yang lain, maka kita bisa kalah. Makanya persaingan di televisi, untuk acara televisi itu tentunya shake and leak in itu, jadi bagaimana dia menggetarkan, mengocok gitu, tampilan-tampilan di televisi, kemudian bisa membawanya, bisa membawa penontonnya tetap duduk di situ. Nah, itu tentunya cerita itu sendiri, kemudian bagaimana visual eksekusi sutradara itu untuk membawa shake and lead in. Kemudian setelah faktor itu, kemudian bagaimana mengarahkan pemainnya itu harus meyakinkan, tidak
berpura-pura gitu. Kadang ada yang jago nangis gitu, suruh nangis nangis tapi emosinya belum seperti real lah, masih kelihatan acting. Nah itulah bisa-bisa kita menstimulir pemain atau menstimulir artis aktor itu dengan bahasa atau persepsi mereka, karena kalau menggunakan persepsi kaidah-kaidah lainnya akan menyulitkan mereka. Jadi kita mesti bisa, sebagai sutradara mesti bisa melihat psikologi dan persepsi dan asumsi dia selama ini terhadap dia sebagai pemain televisi atau sebagai pemain sinetron. Nah, setelah kita bisa membaca itu, baru kita bisa menstimulir para artis atau aktor itu untuk bisa memvisualkan atau untuk menghadirkan karakter yang ingin kita capai gitu. Nah, seperti ketika di judul yang apa itu, saya pindahkan janin saya pindahkan janin itu ke dalam perut kucing, itu ilmu mujang atau apa itu waktu itu saya mendapatkan artis Cupi-Cupita, dan Cupi sempat menanyakan saya gimana nih mainnya, saya harus jadi apa nih. Ya saya kasih tahu, intinya kamu di sini antagonis itu jahat lah, kamu dengki lah, iri lah gitu, kamu wanita yang tidak pernah puas dengan perlakuan laki-laki yang kamu anggap kamu menyukai laki-laki yang sesuai keinginan kamu, tapi itu bukan milik kamu dan kamu ingin mendapatkan bagaimanapun caranya. Akhirnya karena suatu kejadian dia masuk ke alam gaib dan kemudian dia bisa memiliki satu ilmu gaib, dan karena sifatnya dia seperti terbawa rasa iri, dengki, dan ingin bisa selalu menang sendiri. Nah sehingga saya ngasih gambaran, ya sebenarnya nggak, saya bilang sama Sophie, nggak jauh sama sikap wanita ya seperti itu, alah gitu. Iya, jadi kamu bayangin aja kalau kamu ingin mencapai apapun yang ingin kamu capai, kan kamu berusaha nggak peduli itu halal haram gitu apa, jadi itu tokoh kamu gitu. Oh gitu ya. Terus cara ngomong saya gimana? Cara ngomong kamu sejudes ketika kamu judes gitu. Oh gitu, oke fine gitu. Nah, sehingga dia tidak kesulitan dan saya bisa mencapainya. Hanya saja misalnya ada emosi-emosi khusus atau apa segala macam gitu. Nah dengan syuting 3 hari itu biasa kita mesti harus bisa membagi mana golden scene, mana apa, dan saya selalu mengutamakan dulu, karena pada hari-hari pertama itu kita masih fit, kru masih fit, artis masih fit, makanya golden scene itu biasanya saya taruh di hari pertama gitu kan. Di hari pertama saya pilih adegan-adegan, tapi kadang ada pertemuan tokoh berikutnya di hari kedua gitu. Artinya di hari pertama tokoh yang artis yang saya harapkan misalnya tidak ada, sehingga saya harus mensiasati itu, bagaimana saya bisa menciptakan angle yang tidak biasanya dilihat orang, tapi akan tampil tidak memaksakan diri, sudutnya berbeda tapi tidak memaksakan diri, sehingga kelihatan alami, natural gitu. Tapi saya bermain angle yang menurut saya itu cukup memberikan satu bentuk yang berbeda. Kemudian juga kadang kedodorannya adalah ketika hari terakhir sudah last minute gitu kan, waktu sudah nggak memungkinkan untuk menyelesaikan satu adegan yang sekian banyak, terus kemudian
kalau diurutin scene itu akan menambah waktu dan itu tidak mungkin, makanya kita mesti squeezing mana yang harus squeezing, ini digabung ke sini, ini digabung ke sini, tapi poin investnya, meaningnya, apa substansinya itu nggak hilang kayak gitu. Sehingga akhirnya sering kali sudah malam harus menghafal banyak karena mesti saya squeezing, saya campur ini, saya campur di mix, kemudian saya kasih kadang sambungan dialog antara adegan satu ke adegan dua atau tiga gitu yang mesti saya padatkan gitu kan, dan itu PR banget buat para pemain sih. Namun itulah karena di situ kita harus bekerja cepat, berpikir cepat, tepat gitu, tapi tidak melepaskan kreativitas kita. Jadi keadaan apa, kita harus bisa tenang, kita masih bisa terus berpikir bagaimana kita membuat tetap, kalau saya sih, saya prinsipnya adalah ketika saya nyudahin, saya harus menjaga kompetensi directing, menjaga kompetensi directing. Kemudian karena ini televisi juga, saya sadar betul harus memperhatikan masalah rating, karena rating itu juga hidupnya industri pertelevisian. Mau bukan kita kompromi, tapi kita memperhatikan, kita concern dengan hal itu, sehingga kita bisa membuat sesuatu yang cepat dan tidak mengurangi kreativitas dan tidak membuat mental kita menjadi sutradara sehingga kendor dalam artinya udah bikin begini aja gitu, enggak juga itu, bukan begitu juga gitu. Jadi kita harus bisa mensikapi sesuatu itu apa yang baik kita keluarkan untuk orang lain atau untuk masyarakat atau untuk produser kita atau untuk pertelevisian kita, pasti akan memberikan kebaikan juga untuk diri kita. Itu yang bisa saya sampaikan, beberapa yang mungkin saya ingat ya, karena itu diproduksi tahun 2019 sampai 2019-an ya, 2018 akhir 2018 sampai 2019 ya. Grafik-grafiknya naik turun karena trending televisi itu memang fluktuatif ya, jadi naik turun, karena trending horor naik segala macam, dan judulnya juga sudah seperti konten-konten di YouTube gitu. Saya pindahkan janin kandungan istrinya ke dalam perut kucing dengan ilmu mujang misalnya kayak gitu. Nah itu satu hal yang konten, dan tim kreatifnya saya salut, mereka bisa mencari-cari, ada ilmu mujang, ada ilmu ini, ilmu itu gitu, luar biasa timnya. Dan makanya mudah-mudahan apa yang sudah saya berikan untuk production house horror seperti Verona, karena saya sendiri memang menyukai hal horor ya, saya lebih menyukai penggarapan yang mistis atau misteri atau hororik gitu ya. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya ingat. Terima kasih sudah menyimak pembicaraan saya, semoga bermanfaat buat Anda semua, dan senang sekali bisa berbagi pengalaman di channel saya, Thesis Feature.